Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berkenaan dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang disingkat PTSL agar masyarakat halayak bisa lebih mudah mengerti apa itu PTSL. Apa yang disebut PTSL yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia, di satu wilayah desa atau kelurahan yang atau setingkat dengan itu. Mengenai syarat PTSL, satu mengenai subjek yaitu KTP, KK. Bagi mereka yang berhak tapi tidak mempunyai KTP, melampirkan surat pernyataan perwalian. Dalam ini pengampu wali bisa orang tua, kerabat, saudara. Surat pernyataan bermaterai cukup. Kemudian mengenai objek bidang yang dimohon yaitu letter C. Hal yang lain bisa akta jual beli atau hibah ataupun surat pernyataan penguasaan fisik bermaterai cukup dan SPPT pajak tahun terakhir. Baik, menginjak yang ketiga yaitu biaya PTSL. Ada dua pembiayaan, yaitu pembiayaan yang disebut gratis 0 rupiah, itu dibebankan oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Banyak yang dibiayai oleh pemerintah, yaitu penyuluhan, pengumpulan data alas hak, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SKH, pengesahan data yuridis dan fisik, penerbitan sertifikat, dan supervisi berikut juga pelaporan. Sedangkan pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemohon yaitu penyediaan surat tanah bagi yang belum ada, pembuatan dan pemasangan tanda batas atau patok, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PPHTB jika memang terkena, dan lain-lain. Di situ ada materai, fotokopi letter C, saksi dan sebagainya. Pembahasan berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan PTSL. Ada 6 tahapan. Yang pertama, penyuluhan, bahwa dilaksanakannya penyuluhan oleh petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan yang diikuti seluruh peserta PTSL sesuai jadwal tim penyuluh. Yang kedua, pendataan. Petugas menanyakan riwayat siapa pemilik tanah, dasar kepemilikan tanah, baik hibah maupun warisan ataupun jual beli, dan pajak-pajak seperti BPHTB atau PPH. Yang ketiga, tahapan pengukuran, bahwa bidang tanah harus ada letak dan batas bidang serta mendapat persetujuan yang berbatasan bentuk bidang dan luas bidang tanahnya. Yang tahapan keempat, sidang panitia, bahwa anggota panitia 3 orang BPN dan 1 orang desa atau kelurahan yang bertugas meneliti data yuridis, pemeriksaan lapang, mencatat sanggahan dan kesimpulan, meminta keterangan tambahan dan lain-lain. Tahapan yang kelima yaitu pengumuman dan pengesahan, bahwa masa pengumuman 14 hari ditempel di kantor desa atau kelurahan atau kantor pertanahan, berisi di situ ada daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang, dan lain-lain. Sampai di tahapan terakhir yaitu penerbitan sertifikat, bahwa pembagian sertifikat oleh HTR BPN dilakukan langsung kepada peserta.
Demikian video kami. Semoga bermanfaat. Indonesia bisa rakyat sejahtera. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.